Seorang pemuda berusia 20-an, tanpa pengalaman memimpin kerajaan besar, tetapi berhasil menaklukkan setengah dunia hanya dalam waktu 13 tahun. Bagaimana ia bisa menjadi sosok yang ditakuti hingga Romawi, Persia, hingga India? Strateginya begitu jenius sehingga masih digunakan oleh militer modern hari ini. Apakah Alexander benar-benar manusia biasa? Ataukah ia seorang jenius perang yang dirancang untuk menghancurkan sejarah? Nama Alexander Agung atau Alexander the Great mungkin sudah tidak asing lagi. Tetapi seberapa dalam Anda mengenal sosok yang menjadi simbol kejayaan militer ini? Lahir pada 356 sebelum Masehi di Pella, Makedonia, Alexander bukan hanya seorang raja biasa. Ia adalah pewaris darah raja dari ayahnya, Raja Philip II, dan juga mengklaim dirinya sebagai keturunan langsung dari dewa Zeus melalui ibunya, Olympias. Namun, yang membuat Alexander berbeda bukanlah asal-usulnya, melainkan visinya. Alexander tidak puas hanya menjadi raja Makedonia. Ia ingin menyatukan dunia di bawah satu panjinya sendiri. Untuk mewujudkan visi tersebut, ia menggunakan otak, bukan hanya otot. Strategi perangnya, yang dirancang lebih dari 2000 tahun lalu, masih menjadi bahan studi di akademi militer modern di seluruh dunia. Sejak kecil, Alexander sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar. Ayahnya, Philip II, adalah seorang raja yang brilian dalam strategi perang dan politik. Namun, yang lebih penting adalah guru Alexander, Aristoteles, filsuf besar Yunani. Aristoteles tidak hanya mengajarkan Alexander ilmu filsafat, tetapi juga seni kepemimpinan, etika, dan strategi perang. Alexander belajar bahwa perang bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang psikologi, logistik, dan pemanfaatan sumber daya dengan maksimal. Ketika Philip II tewas dibunuh pada 336 sebelum Masehi, Alexander yang baru berusia 20 tahun naik tahta. Banyak yang meremehkannya, tetapi Alexander membuktikan bahwa ia bukan sekadar pewaris muda, ia adalah pewaris takdir. Salah satu warisan terbesar dari ayahnya adalah formasi Phalanges, tetapi Alexander mengembangkannya lebih jauh. Formasi ini terdiri dari barisan prajurit yang membawa tombak panjang yang disebut sarisa dan perisai. Dalam formasi ini, para prajurit berdiri rapat, menciptakan dinding tombak yang hampir mustahil ditembus. Alexander tidak hanya menggunakan Phalanges sebagai alat bertahan, ia menggabungkannya dengan serangan kavaleri, menciptakan kombinasi mematikan. Ketika musuh fokus menyerang dinding Phalanges, Alexander menyerang sisi mereka dengan kavaleri berat, termasuk pasukan elit companion cavalry yang ia pimpin sendiri. Alexander memahami bahwa kecepatan adalah kunci kemenangan. Ia tidak pernah membiarkan musuhnya memiliki waktu untuk bersiap. Salah satu contohnya adalah pertempuran Granicus pada tahun 334 sebelum Masehi, di mana Alexander menyerang pasukan Persia sebelum mereka bisa membentuk pertahanan yang solid. Pasukan Alexander dikenal karena kecepatannya bergerak, bahkan di medan sulit seperti gurun atau pegunungan. Ia memastikan bahwa pasukannya selalu memiliki persediaan makanan dan air yang cukup, sehingga mereka bisa bergerak lebih cepat daripada musuh. Alexander bukan hanya seorang ahli taktik, tetapi juga seorang ahli psikologi. Ia memahami bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan di medan perang, tetapi juga di pikiran musuh. Sebelum menyerang kota-kota besar, Alexander sering mengirimkan pesan yang mengancam kepada pemimpin mereka. Ia menawarkan kesempatan untuk menyerah tanpa perlawanan, tetapi dengan nada yang begitu meyakinkan sehingga banyak kota menyerah tanpa pertumpahan darah. Ketika ia mendekati kota Tirus pada 332 sebelum Masehi, misalnya, Alexander memerintahkan pembangunan jalan melintasi laut untuk mencapai kota itu. Hal ini menunjukkan kepada musuh bahwa ia tidak akan berhenti, tidak peduli seberapa sulit medan perang. Kota Tirus akhirnya jatuh setelah pengepungan selama 7 bulan. Salah satu momen paling brilian Alexander adalah pertempuran Gaugamela pada 331 sebelum Masehi. Dalam pertempuran ini,
Pasukan Persia di bawah Raja Darius III memiliki keunggulan jumlah yang sangat besar. Namun, Alexander menggunakan taktik yang inovatif. Ia memerintahkan pasukannya untuk membentuk formasi miring, dengan bagian tengah lebih lemah daripada sayap. Ketika pasukan Persia menyerang tengah, Alexander memimpin serangan langsung ke arah Darius di sayap, memaksa pasukan Persia mundur dalam kekacauan. Alexander tidak hanya memberi perintah dari belakang, ia selalu berada di garis depan bersama pasukannya, memimpin serangan dan menghadapi bahaya yang sama seperti mereka. Hal ini membuat pasukannya sangat loyal, karena mereka melihat pemimpin mereka sebagai bagian dari mereka. Di pertempuran Hydaspes melawan Raja Porus di India pada 326 sebelum Masehi, Alexander hampir kehilangan nyawanya saat bertarung di sungai yang deras. Namun, keberanian ini menginspirasi pasukannya untuk bertarung lebih keras. Akhirnya memenangkan pertempuran tersebut meskipun menghadapi gajah perang yang mematikan. Strategi Alexander tidak hanya relevan pada zamannya. Banyak elemen dari taktiknya yang masih digunakan oleh militer modern. Pertama, manuver cepat untuk mengejutkan musuh, mirip dengan strategi Blitzkrieg yang digunakan oleh Jerman dalam Perang Dunia II. Kedua, penggabungan kekuatan berbeda, seperti infanteri dan kavaleri, yang menjadi dasar perang gabungan modern. Ketiga, penguasaan psikologi perang, yang kini digunakan dalam propaganda militer dan perang cyber. Alexander meninggal pada usia 32 tahun di Babilonia, tetapi penyebab kematiannya tetap menjadi misteri. Beberapa teori menyebutkan malaria, keracunan, atau bahkan pembunuhan. Setelah kematiannya, kerajaannya terpecah menjadi beberapa bagian yang dipimpin oleh jenderalnya, tetapi warisannya tetap hidup. Alexander bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang inovator. Ia menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, bahkan kekuatan yang lebih kecil bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Alexander Agung bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga inspirasi untuk masa depan. Strateginya membuktikan bahwa perang tidak hanya dimenangkan dengan kekuatan, tetapi juga dengan otak dan keberanian. Hingga hari ini, nama Alexander tetap menjadi simbol kejayaan militer dan visi seorang pemimpin besar. Apakah Anda cukup berani untuk belajar dari Alexander? Atau mungkin, Anda akan menjadi legenda berikutnya yang mengubah dunia seperti dia?